Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Etika Seorang Muslim. Sekarang kita akan membahas tentang etika menangani jenazah dan bertakziah. Jadi bagaimana adab kita, etika kita ketika ada misalkan keluarga atau teman atau tetangga yang sedang mengalami kesedihan karena ditinggal saudaranya, atau bagaimana etika kita berkunjung kepada orang yang ditinggal oleh orang yang meninggal tadi. Ini dijelaskan dalam bab ini. Jadi yang pertama, segera merawat jenazah dan mengebumikannya atau menguburnya. Jadi semakin cepat jenazah itu diurus dan dikuburkan, itu semakin baik. Baik jenazah tersebut itu orang yang baik atau orang yang tidak baik, tetap menyegerakan menguburkan jenazah itu lebih baik bagi keduanya. Untuk meringankan apa? Untuk meringankan beban keluarganya dan rasa belas kasih terhadap mereka. Semakin cepat, semakin baik, semakin apa? Keluarganya itu bisa tidak teringat dengan si mayit. Kalau misalkan lama-lama di rumah keluarganya sampai menangis meratap, itu kasihan keluarganya juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah dalam mengurus jenazah, sebab jika amal-amalnya soleh, maka itu artinya kebaikan yang akan kamu segerakan kepadanya." Amalnya soleh di kuburan akan senang, makanya dicepat-cepat dikuburkan. Dan jika sebaliknya, maka itu artinya keburukan yang kamu lepaskan dari pundaknya. Kalau misalkan lama, kalau misalkan orang itu tidak baik, maka juga harus cepat-cepat agar apa? Agar mayat ini apa istilahnya itu tidak merasa sakit, karena mayat yang belum dikubur itu merasa sakit. Jadi harus segera dikebumikan agar diberi pertanggungjawaban di alam kubur nanti. Jadi sama-sama baik, baik itu jenazahnya orang yang baik atau jenazahnya orang yang tidak baik. Jadi sama-sama harus disegerakan. Yang kedua, tidak menangis dengan suara keras, tidak meratapinya dan tidak merobek-robek baju. Orang yang ditinggalkan oleh si mayit itu boleh nangis, tapi jangan nangis yang berlebihan sampai meratap, sampai apa mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek baju. Kalau sedih nggak apa-apa, normal. Manusia merasa sedih ketika ditinggalkan sesuatu itu nggak apa-apa, normal, manusiawi. Tapi yang nggak boleh yang tidak diperbolehkan oleh syariat itu sampai apa? Sampai meratap, meraung-raung karena kesedihannya, sampai memukul dirinya sendiri, sampai menyiksa dirinya sendiri. Itu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Paham ya bedanya? Bersedih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Bukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan golongan kami orang yang menampari pipinya dan merobek-robek baju dan memanggil-manggil dengan seruan jahiliyah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena Nabi melihat hal tersebut ketika zamannya, kemudian beliau tidak menyukai orang yang meratapi mayit seperti itu yang berlebihan. Yang ketiga, disunahkan mengantarkan jenazah hingga selesai dimakamkan. Jadi kalau misalkan ada saudara atau keluarga atau teman yang wafat terlebih dahulu menghadap ke hadirat Allah, maka diantarkan sampai dimakamkan atau pemakamannya itu selesai. Paham ya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menghadiri jenazah hingga mensolatinya, maka baginya pahala sebesar 1 qirot. Dan barang siapa menghadirinya hingga dikuburkan, sampai dikuburkan di liang lahat dan sampai selesai, maka baginya 2 qirot." Kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat,
Apa itu 2 kirot? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang sangat besar. Jadi 1 kirot aja itu sudah besar, apalagi 2 kirot. 2 kirot berarti ada pahalanya sebesar 2 gunung. Hanya mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, sampai dikuburkan, pahalanya itu sebesar 2 gunung. Subhanallah. Itu yang harus diketahui oleh orang-orang muslim. Jangan lupa untuk apa? Menghibur keluarga yang ditinggalkan. Entah itu jenazahnya baik atau jenazahnya itu buruk, tetap mendapatkan pahala seperti itu. Yang keempat, memuji si mayit atau jenazah dengan mengingat dan menyebut kebaikan-kebaikannya dan tidak mencoba untuk menjelek-jelekannya. Jadi misalkan ada yang wafat, disebutkan kebaik-baikannya. Dia sering ke musola, dia ini orang yang baik, suka bersedekah, dia ini adalah seorang guru, dia ini adalah seorang santri yang menuntut ilmu, berakhlak baik. Kebaikan-kebaikannya aja yang diucapkan, yang disebarkan ke orang-orang. Jangan sampai keburuk-burukannya yang disebarkan, menjelek-jelekan si mayit itu jangan sampai. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi kita tahu hukumnya itu seperti apa. Jadi yang dikeluarkan atau yang diomongkan itu adalah kebaikan-kebaikan si mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang telah mati atau meninggal, karena mereka telah sampai kepada apa yang mereka perbuat. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kelima, memohonkan ampun untuk jenazah setelah dikuburkan. Jadi setelah jenazah dikuburkan, ada satu orang kiai misalkan atau ustadz ini memohon ampun atau meminta kehalalan atau mau membayarkan hak-hak yang ditinggalkan oleh mayit. Paham ya? Makanya ada istilah, barang siapa yang punya hak di mayit, baik itu berupa utang ataupun berupa apapun, maka harus segera ditunaikan ke keluarganya, didiskusikan ke keluarganya. Nah, ini hukumnya seperti ini, hukumnya sunnah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai mengubur jenazah, beliau berdiri di hadapannya dan bersabda, mohonkan ampun untuk saudaramu ini dan mintalah kepada Allah agar dia diberi keteguhan karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi apa? Agar supaya orang yang dikuburkan itu diringankan azabnya apabila dia pernah melaksanakan perbuatan yang buruk, dengan meminta kehalalan dari orang yang hadir. Apabila punya salah, dimaafkan agar supaya apa? Mayitnya tenang di alam kubur. Paham ya? Yang keenam, disunnahkan menghibur keluarga yang berduka dan memberi makanan bagi mereka. Orang yang ditinggalkan oleh si mayit itu dihibur. Jangan sampai dia merasa sangat susah, sangat sedih, tapi dihibur. Kemudian diberi makanan agar supaya apa? Biasanya orang yang dirundung kesedihan itu lupa makan. Makanya dikasih makan supaya dia itu makan sehingga ada stamina. Bersedih boleh, tapi jangan berlebihan. Dan orang tetangganya, saudaranya yang tahu hal tersebut harus menghiburnya biar tidak terlalu merasa tertekan. Paham ya? Yang ketujuh, disunahkan bertakziah kepada keluarga korban dan menyarankan mereka untuk tetap bersabar. Kemudian mengatakan kepada mereka, ini doanya yang dikatakan kepada dari orang yang menghibur kepada orang yang ditinggalkan mayit. Apa yang dikatakan? Innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Artinya, sesungguhnya milik Allah lah apa yang telah dia ambil, dan miliknya lah jualah apa yang dia berikan, dan segala sesuatu di sisinya adalah ditetapkan ajal maka hendaklah kamu bersabar dan mengharap pahala darinya. Dia apa? Diminta untuk bersabar, dinasihati agar supaya tidak berlebihan. Paham ya? Karena berlebihan tidak baik. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah etika safar atau ketika kita berpergian. Bagaimana adab kita ketika berpergian?
bagaimana etika kita sebagai seorang muslim ketika berpergian. Nah, dalam bab ini dijelaskan. Yang pertama, disunahkan bagi orang yang berniat untuk melaksanakan perjalanan jauh atau bersafar untuk sholat istikharah dulu, sholat minta petunjuk kepada Allah mengenai rencana safarnya, apakah rencana safarnya itu baik atau rencana safarnya ini buruk nantinya. Dengan sholat 2 rakaat di luar sholat wajib. Jadi dia itu sholat 2 rakaat sholat istikharah sebelum melaksanakan safar yang jauh. Misalkan mau balik ke pondok dari rumahnya dari Nias atau dari Papua atau dari Lamongan dan lain sebagainya, dari jauh-jauh di istikharah dulu, minta petunjuk pada Allah, kemudian berdoa sebagaimana doa yang ada di kitab. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khair li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khair haitsu kana thumma ardini bihi. Ini adalah doa setelah melaksanakan sholat istikharah. Yang kedua, hendaknya bertaubat kepada Allah dari segala kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Jadi sebelum ia pergi, dia harus ingat-ingat dia pernah melaksanakan maksiat apa, biar dia tahu, biar dia menjadikan ibrah atau pelajaran sehingga tidak mengulanginya. Karena kita apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita safar, dan meminta ampun kepadanya dari segala dosa yang telah diperbuat, sebab tidak tahu apa yang akan terjadi ketika berpergiannya itu, entah itu berpergiannya berhasil sampai ke tempat tujuan atau terhambat masalah atau terkena musibah. Kita nggak tahu apa yang menanti kita nggak tahu masa depan kita itu seperti apa. Yang ketiga, hendaknya ia mengembalikan barang-barang yang bukan haknya dan amanat-amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan membayar hutang. Jadi orang yang mau berpergian itu apabila dia punya minjem barangnya dibalikan terlebih dahulu kepada orang yang meminjamkan. Atau punya amanat-amanat yang harus disampaikan ke orang-orang, harus disampaikan amanatnya terlebih dahulu. Atau harus membayar hutang, punya hutang sebelum berpergian, bayar hutangnya agar ketika berpergian ringan langkah kita, tidak punya tanggungan. Andaikan apapun yang terjadi, kita merasa tenang karena tidak punya tanggungan di dunia. Atau menyerahkan kepada orang yang melunasinya, berpesan kebaikan kepada keluarganya. Atau menyerahkan perkara tersebut kepada orang yang dititipi, nih tolong dong bayarin hutang ke si fulan, tolong dong sampaikan ke si fulan. Nah, seperti itu. Paham ya? Yang keempat, membawa perbekalan secukupnya seperti air, makanan, dan uang. Yang kelima, disunahkan bagi musafir agar ditemani oleh teman yang soleh selama perjalanannya. Tugasnya apa teman yang soleh? Untuk mengingatkan dirinya, ini waktunya sholat. Misalkan pada waktu itu puasa, ini waktunya berbuka puasa. Misalkan waktunya itu dia itu punya tadarus Al-Quran, ayo kita baca Al-Quran. Kalau ada orang yang soleh teman yang diajak, itu kita merasa enak. Paham ya? Untuk meringankan beban di perjalanan dan menolongnya bila perlu, sebagai penolong juga kalau di perjalanan. Rasulullah SAW telah bersabda, kalau sekiranya manusia mengetahui apa yang aku ketahui di dalam kesendirian, niscaya tidak akan ada orang yang menunggangi kendaraan atau musafir yang berangkat di malam hari sendirian. Jadi Rasulullah ini tahu betapa merananya atau betapa kesepiannya orang yang sedang sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun yang keenam adalah disunahkan bagi orang yang musafir apabila jumlah mereka lebih dari 3 orang agar mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin atau amir. Istilahnya kalau di Indonesia ketua rombongan. Jadi kalau misalkan orangnya banyak, satu bis atau satu mobil, harus ditunjuk satu pemimpin.
agar supaya apa? Bisa mengatur perjalanan tersebut agar lebih mudah, agar bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan ketika ada masalah misalkan, atau ada yang harus diambil keputusan ketika ada pilihan misalkan. Pahamnya harus dipilih seorang pemimpin agar supaya semuanya enak. Karena hal tersebut dapat mempermudah pengaturan urusan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila 3 orang keluar untuk safar, maka hendaklah mereka mengangkat seorang amir di antara mereka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang ketujuh, disunahkan berangkat safar pada pagi hari dan malam hari. Dan lebih disunahkan berangkatnya itu pagi di dini hari atau di pagi hari. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya Allah berkahilah bagi umatku di pagi harinya, dan juga bersabda, hendaknya kalian memanfaatkan waktu malam karena bumi dilipat di malam hari. Lebih baik di pagi dan di malam hari. Kalau misalkan tiketnya siang hari kemana ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau bisa memilih, pergilah di waktu malam hari, karena di waktu malam hari enak, tidak ada tanggungan sholat karena sholat isya sudah dikerjakan. Tinggal nanti sholat subuhnya, andaikan jauh, tinggal apa? Tinggal sholat di dalam perjalanan, berhenti. Paham ya? Kedelapan, disunahkan bagi orang musafir apabila akan berangkat agar mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Salam perpisahan. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, beliau bersabda, astaudiullah dinakum wa amanatakum wa akhwatikum a'malikum. Aku titip kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup-penutup amal perbuatanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Jadi harus apa? Mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang tinggalkan. Agar supaya apa? Agar orang yang ditinggalkan bisa memberikan doa kepada orang yang mau pergi, mau berangkat ke pondok, izin ke tetangga, minta doa agar perjalanannya itu selamat sampai tujuan. Minta doa agar diberi ilmu yang manfaat ketika di pondok. Jadi harus seperti itu, harus meminta izin kepada tetangga, kepada saudara-saudara yang lainnya. Yang ke-9, apabila si musafir akan naik kendaraan, baik mobil atau lainnya, maka hendaknya ia membaca basmalah. Sebelum menaiki kendaraan, kereta, mobil, motor, harus membaca basmalah. Dan apabila telah berada di atas kendaraannya, hendaklah ia bertakbir 3 kali, kemudian membaca doa safar. Apa doa safarnya? Ini sangat penting, yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watswi anna ba'dahu. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'fa'is safar wa kabbatil manzar wa su'il muqalab fil mali wal ahal. Itu doa yang penting ketika kita mau berpergian agar dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, disunahkan bertakbir di saat jalan menanjak dan bertasbih di saat jalannya menurun. Kalau kita akan misalkan kita ke tempat yang medannya berat, ketika bertakbir, ketika menanjak mobilnya, motornya takbir, Allahu Akbar. Ketika nurun tasbih, subhanallah, baca tasbih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu yang menuturkan, apabila jalan kami menanjak maka kami bertakbir, dan apabila menurun maka kami akan bertasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ke-11 adalah disunahkan bagi musafir selalu berdoa di saat perjalanannya, karena doa orang yang musafir itu mustajab atau mudah dikabulkan. Orang yang musafir, orang yang berangkat ke pondok, orang yang mau bersilaturahmi, banyak-banyak berdoa. Karena apa? Karena ketika musafir, doa itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ke-12 adalah apabila si musafir perlu untuk bermalam atau beristirahat di tengah perjalanannya,
maka hendaknya menjauh dari jalan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu hendak mampir untuk beristirahat maka menjauhlah dari jalan. Karena apa? Karena jalan itu adalah jalan binatang melata dan tempat tidur bagi binatang-binatang di malam hari. Istilahnya tidak mengganggu sesuatu yang ada di tengah jalan. Kemudian kalau misalkan capek ya istirahat, karena berbahaya. Apalagi sekarang di tol-tol yang panjang itu sepi, lurus doang, sehingga konsentrasi pengemudi itu bisa buyar, sangat berbahaya. Jadi kalau misalkan capek, minggir untuk beristirahat, misalkan di rumah makan istirahat terlebih dahulu, agar supaya apa? Agar supaya fit kembali. Kalau ngantuk jangan dipaksakan, istirahat terlebih dahulu. Naik motor, apalagi naik motor dan naik mobil. Kalau naik kereta enak, kalau ngantuk tinggal tidur. Kalau pesawat ngantuk tinggal tidur, perahu, kapal ngantuk tinggal tidur. Tapi kalau mengendarai sendiri jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ke-13 adalah apabila musafir telah sampai tujuan dan menunaikan keperluannya dari safar yang ia lakukan, maka hendaknya segera kembali ke kampung halamannya. Kalau udah selesai urusannya kembali, jangan berlama-lama, jangan berfoya-foya di tempat tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan diantaranya, apabila salah seorang kalian telah menunaikan hajatnya dari safar yang dilakukannya, maka hendaknya ia segera kembali ke kampung halamannya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ke-14, disunahkan pula bagi si musafir apabila ia kembali ke kampung halamannya untuk tidak masuk ke rumahnya di malam hari, kecuali jika sebelumnya memberitahu terlebih dahulu. Karena apa? Karena mengganggu. Kalau kita pulang tengah malam jam 12, jam 1, jam 3, itu bisa mengganggu orang yang sedang istirahat, minta dibangunkan, minta dibukakan pintu. Nggak ada akhlak yang seperti itu. Jadi harus pulangnya itu pagi hari, ketika orang itu ada, ketika orang itu tidak tidur. Paham ya? Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu menuturkan Nabi Muhammad SAW melarang seseorang mengetuk rumah atau membangunkan keluarganya di malam hari. Muttafaq alaih. Dari hadis, bukan dari ucapan si musannif kitab ini, tapi langsung dari hadis Rasulullah SAW. Yang terakhir dan yang ke-15 adalah disunahkan bagi musafir di saat kedatangannya agar pergi ke masjid terlebih dahulu untuk sholat 2 rakaat. Paham ya? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila datang dari perjalanan atau safar, maka beliau langsung menuju masjid dan sholat 2 rakaat. Muttafaq alaih. Kalau misalkan sudah sampai di rumah lagi, maka sholat di masjid 2 rakaat. Supaya apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah telah diberi keselamatan sampai selesai. Ini sedikit pembahasan dari saya. Diusahakan mendengar sampai habis. Barakallahu fiik. Kalau misalkan ada anak santri yang melihat video sampai habis, semoga Allah memberkahi ilmu adik-adik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.